Oke, sekarang kamu cocokkan penyelesaian kamu itu dengan cara pembahasannya. Kita mulai dari yang nomor 1. Perhatikan data berikut ini. P sama dengan 2 log 4 tambah 2 log 8 dikurang 3 log 1/3 sama dengan X. Maka dari pernyataan ini kita buat P itu sama dengan si X. Nah, kemudian Q akar 2Y tambah akar 2Y tambah akar 2Y sampai tak terhingga sama dengan 4. Nah, berarti dari sini nanti kita akan mencari nilai Y-nya. Artinya, Q sama dengan si Y. Nah, sekarang, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, kita mau mencari nilai X ini berapa dan juga nilai Y ini berapa. Nah, karena kita membahas logaritma, kita harus tahu dulu sifat logaritma itu apa. Yang pertama adalah A logaritma Y ditambahkan dengan A logaritma X ini sama dengan A logaritma Y dikalikan dengan X. Y yang ini dan juga X yang ini dikalikan aja dia. Nah, kemudian yang nomor 2 itu adalah A logaritma Y pangkat M. Ini sama dengan si M ini kita pindahkan ke depan. Artinya M dikalikan dengan A logaritma Y. Nah, yang nomor 3, A logaritma A ini sama dengan 1. Basisnya sama dengan numerusnya, hasilnya 1. Nah, sifat yang lain yang kita gunakan untuk menyelesaikan ini adalah 1 per A. Kalau si A ini kita naikkan ke atas, berubah menjadi A pangkat negatif 1. Nah, sekarang masuk kita ke pembahasannya. P sama dengan X. Dan X itu adalah 2 logaritma 4 ditambah 2 logaritma 8 dikurang 3 logaritma 1/3. Nah, sifat logaritma kita gunakan. Karena ini penjumlahan, maka kita kalikan 4 dengan 8. 2 logaritma 32 dikurang 3 logaritma 1/3 ini kita ubah jadi 3 pangkat negatif 1. Kita naikkan dia. Berarti 2 logaritma 32. 32 ini sama dengan 2 pangkat 5. 2 logaritma 2 pangkat 5. Negatif 1 ini kita pindahkan ke depan, ketemu negatif jadi positif. Berarti positif 3 logaritma 3. Nah, si 5 ini kita pindahkan ke depan. Berarti 5 dikalikan 2 logaritma 2 ditambah 3 logaritma 3. Nah, 2 log 2 itu sama dengan 1. 3 log 3 itu sama dengan 1. Kalau basisnya dengan numerusnya sama, maka dia hasilnya 1. Nah, berarti 5 kali 1, 5. Ditambahkan dengan 1, hasilnya 6. Berarti si X-nya sama dengan 6. Sekarang masuk kita ke Q-nya. Q sama dengan Y. Cara cepat mengerjakan ini kita sudah bahas di video sebelumnya. Nah, jadi 2Y sama dengan 4 pangkat 2 dikurang 4. 2Y sama dengan 4 pangkat 2 itu 16 kurang 4, 12. Berarti dari sini kita peroleh nilai Y-nya sama dengan 12/2 sama dengan 6. Nah, artinya P sama dengan X sama dengan 6 dan Q sama dengan Y sama dengan 6. Nah, hubungannya apa? Berarti si P itu sama dengan si Q. Nah, berarti jawabannya yang C. Kita lanjut ke pembahasan yang nomor 2. Jika diketahui logaritma X pangkat 2 kurang logaritma Y sama dengan 1, dan logaritma X pangkat 2 tambah logaritma Y pangkat 2 sama dengan 16, maka nilai Y kurang X sama dengan. Nah, sekarang sebelum kita mengerjakan ini, mencari Y dan X, kita harus tahu dulu sifatnya. Kalau dia A logaritma X dikurang A logaritma Y, ini sama dengan A logaritma X per Y. Nah, yang kedua, kalau dia A logaritma X ditambah A logaritma Y, ini sama dengan A logaritma X dikalikan dengan Y. Masuk kita ke soalnya. Logaritma
Ini pengurangan. Berarti kita gunakan sifat yang pertama ini. Ini sama dengan X pangkat 2 per Y sama dengan 1. Nah, si 1 ini kita ubah ke bentuk logaritma. Maka logaritma X pangkat 2 per Y sama dengan logaritma 10. Kenapa kita ubah ke logaritma 10? Supaya basisnya sama. Kalau dalam logaritma basisnya tidak ditulis, berarti itu sama halnya dengan 10. Itu sudah ketentuan. Berarti kita coret logaritmanya. Artinya X pangkat 2 per Y sama dengan 10. Maka X pangkat 2 sama dengan 10 dikalikan dengan Y. Sekarang masuk kita ke persamaan ini. Logaritma dia penjumlahan. Kita gunakan sifat yang nomor 2 ini. X pangkat 2 dikalikan dengan Y pangkat 2 sama dengan 16. Nah, untuk menghilangkan logaritma ini, si 16 ini harus kita ubah ke bentuk logaritma. Berarti ini sama dengan logaritma X pangkat 2 dikalikan dengan Y pangkat 2, 16 dikalikan dengan logaritma 10. Nah, kemudian logaritma X pangkat 2 dikalikan dengan Y pangkat 2 sama dengan si 16 ini kita balikkan dia ke sini. Berarti logaritma 10 pangkat 16. Nah, berarti si logaritma ini sudah bisa kita coret. Nah, jadi X pangkat 2 dikalikan dengan Y pangkat 2 sama dengan 10 pangkat 16. X pangkat 2 kan sudah kita peroleh sama dengan 10 kali Y. Maka kita substitusi kemari. 10Y dikalikan dengan Y pangkat 2 sama dengan 10 pangkat 16. Artinya 10Y pangkat 3 sama dengan 10 pangkat 16. Nah, kita coret ini. Berarti di sini tinggal 15. Nah, jadi Y pangkat 3 sama dengan 10 pangkat 15. Nah, sekarang ini kita sederhanakan. Sama dengan 10 dipangkat 5 dipangkat dengan 3. Karena kan 5 dengan 3 ini kita kalikan jadi 15. Sama artinya. Nah, berarti dari sini kesimpulannya apa yang kita peroleh? Berarti Y itu sama dengan 10 pangkat 5. Sekarang kita cari si X-nya. Berarti X pangkat 2 sama dengan 10 dikalikan dengan Y. Y-nya sama dengan 10 pangkat 5. Yang ini sama dengan 10 pangkat 6. Nah, berarti X-nya sama dengan akarnya ini. Kalau akarnya berarti pangkatnya kita bagi 2 aja. Sama dengan 10 pangkat 3. Maka nilai dari Y kurang X. Y kurang X sama dengan 10 pangkat 5 dikurang 10 pangkat 3. 10 pangkat 5 itu sama dengan 100.000 dikurang 10 pangkat 3 itu sama dengan 1000. Maka 100.000 kurang 1000 sama dengan 99.000. Maka jawabannya yang D. Sekarang masuk kita ke pembahasan yang nomor 3. X dan Y adalah merupakan bilangan real jika X-nya berada di antara 3 log 9 dan 2 log 16. Dan Y sama dengan 2012 pangkat 2 dikurang 2011 pangkat 2 per 4023. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas X dan Y berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, kita mencari hubungan di antara X dan Y. Nah, pertama sekali kita tentukan dulu X ini angka berapa. Nah, yang pertama 3 logaritma 9 ini sama dengan 3 logaritma 9 ini sama dengan 3 pangkat 2. Nah, berdasarkan sifat yang tadi yang kita bahas sebelumnya, si 2 ini boleh berpindah ke depan. Sama dengan 2 dikalikan 3 logaritma 3. 3 logaritma 3 itu sama dengan 1. 2 dikali 1 sama dengan 2.
Kemudian 2 logaritma 16. 2 logaritma 16 itu sama dengan 2 logaritma 16, berarti 2 pangkat 4. Nah, hal yang sama kita lakukan, si 4 ini kita pindahkan ke depan, maka 4 dikalikan 2 logaritma 2 sama dengan 2 log 2 sama dengan 1. Dikalikan 4, hasilnya 4. Berarti X itu berada di antara 2 dan 4. Nah, bilangan real yang berada di antara 2 dan 4 itu adalah 3. Maka X-nya sama dengan 3. Sekarang masuk kita ke bagian Y-nya. Y sama dengan 2012 pangkat 2 dikurang 2011 pangkat 2 dibagikan dengan 4023. Nah, kalau untuk mengerjakan ini kamu jangan paksakan untuk mencari 2012 pangkat 2 itu berapa dan 2011 pangkat 2 itu berapa. Nanti kamu kehabisan waktu. Caranya gini. Kamu gunakan sifat ini A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 ini sama dengan A ditambahkan B dikali dengan A dikurang B. Nah, berarti yang ini bisa kita ubah sama dengan dalam kurung 2012 ditambahkan dengan 2011 dikali dengan 2012 dikurang 2011 dibagi 4023. Nah, sama dengan 2012 dikurang 2011 sama dengan 1. Nah, yang ini 2012 tambah 2011 sama dengan 4023. Maka 4023 dikalikan dengan 1 dibagi dengan 4023 sama dengan 1. Nah, jadi kita tarik kesimpulan bahwasannya X sama dengan 3, Y sama dengan 1, berarti X-nya lebih besar daripada Y. Jawabannya yang A. Kita lanjut ke pembahasan yang nomor 4. Jika logaritma 6 dikalikan logaritma 2A pangkat 3 tambah logaritma 10 pangkat 3 sama dengan 1, maka nilai dari 66 2/3% dikalikan 0,165 dikalikan 10 pangkat A per 22 sama dengan berapa? Nah, untuk kawan-kawan, ini jangan bingung kalau modelnya seperti ini. Ini sama artinya dengan 6 logaritma dalam kurung 2 logaritma A pangkat 3 ditambah. Nah, di sini kan dia nggak ada basisnya, kosong. Maka berdasarkan ketentuan logaritma, ini boleh kita tulis 10 logaritma 10 pangkat 3 sama dengan 1. Nah, sekarang perhatikan 1 ini. 1 ini saya ubah menjadi 6 logaritma 6. Kenapa saya ubah ke 6 logaritma 6? Karena di sini basisnya 6. Biar kita samakan basisnya. Artinya 6 logaritma 2 logaritma A pangkat 3 ditambahkan dengan yang ini kita pindahkan ke depan. 3 10 logaritma 10 dalam kurung sama dengan 6 logaritma 6. Berarti kita sederhanakan 6 logaritma ini kita coret. Maka yang tinggal itu adalah 2 logaritma A pangkat 3 ditambahkan 10 logaritma 10 itu kan 1. Berarti 3 kali 1 hasilnya 3 sama dengan 6. Nah, si 3 ini berpindah ruas. Jadi 2 logaritma A pangkat 3 sama dengan 3. Nah, berarti dari sini kita peroleh A pangkat 3-nya sama dengan 2 pangkat 3. Ini dari mana kayak gini? Perhatikan ya. Nah, jika A pangkat X sama dengan Y, maka kalau ini kita ubah ke bentuk logaritma,
ini sama dengan A logaritma Y sama dengan X. Nah, sekarang yang ini kita ubah ke bentuk pangkat karena kita mencari A. Nah, berarti yang ini sama dengan ini. Artinya apa? A pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3. Berarti A itu sama dengan 2. Nah, sekarang masuk kita ke soalnya. 66 2/3%. Kalau ini kita ubah ke bentuk pecahan biasa, ini sama dengan 3 kali 66, 198 tambah 2, 200. 200/3%. Berarti ini persennya kita ubah jadi per 100, maka ini 300 dikalikan yang ini 3 di belakang koma, maka ini 165/1000. Nah, dikalikan dengan A-nya kan sudah kita peroleh 2, maka ini 10 pangkat 2 sama dengan 100/22. Berarti yang ini boleh kita coret ya, nolnya. Yang ini juga 0, 2, yang ini bisa kita coret. Kemudian si 2 ini kita coret dengan ini. Maka di sini 11, di sini 1. Nah, sekarang 165 dikalikan 1, 165 per 3 kali 10, 30 kali 11, 330. Ini sama dengan 1/2. 1/2 itu sama dengan berapa kalau diubah ke bentuk desimal? Karena yang di pilihan ganda bentuknya desimal. Ini sama dengan 0,5. Maka jawabannya yang C. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang nomor 5. Jika X sama dengan 2 log 3 dikalikan 3 log 5 dikalikan 25 log 16, maka nilai dari X pangkat 2 kurang 1 per X kurang 1 sama dengan titik-titik. Nah, sebelum adik-adik mengerjakan ini lebih lanjut, kita harus tahu dulu sifat logaritma. Yang pertama, kalau A pangkat M logaritma X pangkat N ini sama dengan N per M A logaritma X. Kemudian yang nomor 2, A logaritma X dikalikan dengan X logaritma B dikalikan dengan B logaritma C ini sama dengan X dengan X ini bisa kita coret, B dengan B ini bisa kita coret. Berarti yang tinggal itu adalah A logaritma C. Nah, sekarang masuk kita ke soalnya. X sama dengan 2 logaritma 3 dikalikan 3 logaritma 5 dikalikan 25. 25 ini kita ubah menjadi 5 pangkat 2. Logaritma 16. 16 ini kita ubah 2 pangkat 4. Nah, sama dengan, nah di sini perhatikan. Yang ini kan sifat yang nomor 1. Maka kita gunakan 4/2. Yang ini N per M. Berarti 4/2 itu sama dengan 2. Artinya si 2 itu boleh kita buat di depan. Dikalikan dengan 2 logaritma 3 dikalikan 3 logaritma 5 dikalikan 5 logaritma 2. Nah, berdasarkan sifat, yang ini bisa kita coret. Berarti 2 dikalikan 2 logaritma 2. Nah, 2 logaritma 2 itu berapa? 1. Maka X-nya sama dengan 2. Ini dia hasilnya. Nah, sekarang X-nya sudah kita peroleh 2. Maka nilai dari ini adalah 2 pangkat 2, 4. 4 kurang 1, 3. 2 kurang 1, 1. Maka 3/1. Hasilnya 3. Yang C. Adik-adik sekalian, sampai di sini pembahasan kita mengenai logaritma. Kalau boleh saya sarankan, silahkan kalian tonton video sebelumnya. Di soal-soal TPS UTBK, kita buat dengan cara-cara cepatnya. Tetap semangat, supaya adik-adik bisa menggapai universitas yang kalian impikan. Sekian dan terima kasih.